Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas materi 7 mengenai digital media. Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri Hisam Wahyudin dengan NIM 1961129. Yang kedua, Galih Pradana dengan NIM 1961238. Yang ketiga, Wisnu Asrul Pradana dengan NIM 1961130. Dan yang terakhir, Kurnia Ayu Lestari dengan NIM 1961120. Baik, untuk slide yang pertama, digital media sosial opsional yang meliputi pertama, email atau yang biasa disebut electronic mail. Maksud dari email adalah surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang kedua, podcast adalah episode program yang tersedia di internet. Podcast ini biasanya merupakan rekaman asli audio atau video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara yang lain. Baik, selanjutnya, wiki adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hypertext lainnya yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut. Istilah ini juga dapat merujuk kepada perangkat lunak kolaboratif yang digunakan untuk menciptakan situs website. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galih Pradana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hisam. Ya, selanjutnya adalah pesan instan. Ini adalah suatu sistem pengiriman pesan dengan cepat melalui perangkat atau jaringan internet dari satu ke komputer yang lain. Konsep ini itu digunakan muncul pada awal-awal pengembangan sistem operasi Unix dan jaringan internet. Para penggunanya sudah masuk log dapat mengirimkan perintah berupa talk with dan finger untuk melihat siapa saja yang sudah masuk log dan akhirnya mengirim pesan singkat kepada mereka. Selanjutnya adalah social network, merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Selanjutnya adalah blogging dan microblogging. Ya, pertama adalah blogging, adalah aktivitas melalui blog seperti menulis, memperbarui atau menambahkan elemen lainnya, semisal video pada konten blog. Aktivitas ini dilakukan oleh blogger dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet. Sedangkan microblog adalah suatu bentuk blog yang memungkinkan penggunanya untuk menulis teks pembaruan singkat yang biasanya kurang dari 200 karakter dan mempublikasikannya baik untuk dilihat semua orang atau kelompok terbatas yang dipilih oleh pengguna tersebut. Selanjutnya, web content adalah desain atau struktur isi dari halaman situs sistem informasi yang dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya adalah informasi dan content sharing. Ini biasanya berupa informasi-informasi tertentu ya, seperti informasi mengenai tutorial apa itu, dan sharing-sharing mengenai masalah-masalah apa saja begitu. Selanjutnya adalah online video. Untuk online video ini sering kita jumpai pada YouTube gitu ya, YouTube, atau bisa di Facebook juga sudah ada ini. Ini biasanya itu menampilkan berbagai informasi yang mungkin kita sangat butuhkan, seperti tutorial tertentu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wisnu Asrul Pradana.
Berikutnya yaitu mode komposisi digital media dan sosial media. Ada 9 mode percakapan. Percakapannya yaitu pesan singkat, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang hampir sama dengan komunikasi verbal. Contohnya seperti kita tidak harus menggunakan suara yang besar untuk berkomunikasi dengan orang yang banyak. Yang kedua yaitu komentar dan kritik. Yang ketiga, orientasi. Orientasi merupakan sistem atau subjek untuk membantu orang lain yang tidak familiar, merupakan kemampuan menulis yang bernilai dan akan diapresiasi oleh pembaca. Yang keempat yaitu ringkasan. Ringkasan tersendiri dari suatu dokumen yang dimana memberikan kunci-kunci penting dari dokumen tersebut. Pada artikel, ringkasan merupakan alat untuk mereview ulang kembali isi dari dokumen tersebut. Yang kelima yaitu materi referensi. Salah satu kelebihan terbesar dari internet adalah akses yang diberikan untuk mencari referensi. Salah satu tantangan tersendiri dalam menulis materi referensi adalah kita tidak selalu mengetahui cara pembaca untuk mengakses referensi yang diberikan tersebut. Berikutnya adalah naratif. Naratif yaitu suatu narasi yang akan bekerja dengan baik kepada para pembaca menjadi tertarik dengan hal yang dibaca dan juga memberikan akhiran yang instruktif. Berikutnya yaitu petunjuk. Petunjuk yaitu suatu petunjuk yang berisikan kunci-kunci penting dari informasi yang digunakan untuk menarik pembaca atau pendengar pada suatu dokumen. Yang ke-8, update status dan pengumuman. Ketika kita menggunakan sosial media dengan sering, banyak tulisan-tulisan kita akan terupdate. Akan tetapi jangan menuliskan apa yang menjadi keinginan kita, tuliskan apa yang diinginkan oleh pembaca. Yang terakhir yaitu tutorial. Setelah melihat kondisi dari sosial media, banyak literatur yang terdapat di dalam internet merupakan saran dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga menjadi tahu dengan tutorial adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kita dan juga meningkatkan nilai personal kita. Setelah mengetahui bagaimana audiens kita dalam menerima pesan, kita dapat menentukan pesan tersebut dengan 9 mode ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada suatu hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan pada kolom komentar saat diskusi dimulai. Dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.